Plagiarisme yang terjadi di Universitas Negeri Jakarta memang bukan yang pertama terjadi. Akademisi bukan yang pertama kali terjadi. Dosen hingga rektor bahkan pernah dicopot dari jabatannya ketika terbukti melakukan aksi. Kini, plagiarisme atau menjiplak sudah dianggap biasa, terutama di kalangan anak remaja atau anak sekolah. Banyak dari kita mungkin pernah melakukannya, entah itu menyalin tugas teman, atau copy-paste langsung dari internet. Padahal, kebiasaan ini tuh punya akibat buruk jangka panjang loh, yang sering tidak kita sadari. Seperti membuat kita jadi malas berpikir, dan kurang jadi kreatif lagi. Nah, jadi membahas topik plagiarisme ini penting banget loh, agar kita semua paham bahwa mengerjakan tugas dengan jujur itu bukan sekedar soal nilai. Ini tentang membangun karakter yang berintegritas, melatih kemampuan berpikir kritis, dan juga menghargai hasil karya orang lain. Kemampuan ini yang akan benar-benar berguna saat kita dewasa nanti, baik di dunia kuliah maupun di dunia kerja. Maka dari itu, yuk kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi, apa sih plagiarisme itu? Nah, secara simpel, plagiarisme adalah tindakan mengambil ide, tulisan, atau karya orang lain dan mengakuinya sebagai milik sendiri tanpa menyebutkan sumber aslinya. Nah, gampangnya atau contoh simpelnya adalah seperti mencuri karya orang lain. Menurut teori sosiologi, yaitu teori fungsionalisme dari Emil Durkheim, ia berpendapat bahwa anomi adalah keadaan kekacauan norma dalam masyarakat ketika aturan dan nilai moral tidak lagi jelas atau diabaikan. Dalam kondisi anomi, orang jadi bingung membedakan mana sih yang benar atau yang salah. Nah, jadi kaitannya dengan plagiarisme ini di kalangan remaja, yaitu anomi terjadi karena norma kejujuran akademik melemah. Banyak siswa meniru tugas tanpa merasa bersalah karena lingkungan sekolah atau teman-temannya juga menganggap hal itu biasa. Jadi, plagiarisme muncul akibat hilangnya panduan moral dan tekanan untuk berprestasi tanpa usaha sendiri. Nah, sekarang kita bahas apa sih contoh plagiarisme dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada copy-paste total. Apa sih copy-paste total tuh? Yaitu menyalin seluruh paragraf dari Wikipedia atau blog tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, lalu yang kedua ada menjiplak tugas teman, yaitu mengubah sedikit kata-kata dari PR teman tapi intinya tuh sama persis. Lalu yang ketiga ada mengambil gambar atau video. Nah, yang ini tuh menggunakan gambar atau video klip dari internet untuk presentasi tanpa menuliskan sumbernya. Lalu yang keempat ada paraphrase gagal. Nah, paraphrase gagal tuh apa sih? Yaitu mengubah beberapa kata dari sebuah kalimat tapi struktur dan idenya masih sama persis dengan sumbernya dan tidak mencantumkan juga sumbernya. Selanjutnya yaitu dampak buruk plagiarisme. Nah, apa sih dampak buruk plagiarisme tuh? Nah, yaitu dapat membodohi diri sendiri. Kamu tidak akan benar-benar belajar atau paham materinya. Yang kedua, dapat membunuh kreativitas. Otak kita jadi tidak terbiasa untuk berpikir dan menciptakan ide-ide baru. Yang ketiga, dapat membangun kebiasaan buruk, yaitu tidak terbiasa jujur dan mencari jalan pintas untuk segala hal. Yang keempat, ada risiko sanksi. Kita bisa mendapatkan nilai 0, hukuman dari sekolah, dan dapat merusak nama baik karena dapat memicu timbulnya ketidakpercayaan masyarakat. Nah, maka dari itu, cara menghindari tindakan plagiarisme ini yaitu dengan mulai dari diri sendiri. Yang pertama yaitu dengan manage waktu dengan baik. Pentingnya tidak mengundur waktu dalam mengerjakan tugas dan mengerjakan tugas sedikit demi sedikit dapat mengurangi beban sehingga membuat tugas terasa lebih ringan dan tidak mendorongmu untuk menggunakan cara yang tidak sah yaitu menyalin tugas teman atau menyalin jawaban teman. Yang kedua yaitu pahami lalu tulis ulang. Baca sumber referensimu, pahami intinya, lalu tutup sumber itu dan coba jelaskan kembali dengan bahasamu sendiri. Ini disebut dengan parafrase. Yang ketiga, sebutkan sumbernya. Jika kamu mengutip kalimat atau mengambil data dari buku atau internet, wajib untuk cantumkan sumbernya.
Yang terakhir yaitu bertanya jika tidak paham. Lebih baik kamu bertanya pada guru atau teman daripada mengambil jalan pintas dengan cara menjiplak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Sekarang kami akan mewawancarai adik kelas kami mengenai plagiarisme. Di sini boleh perkenalan, ada Saya Kina Fatih Akbar Asmana dari kelas 10 Kak. saya Naswana Arundaya dari kelas 10 Kak. Saya Azza Fahira dari 10 Kak. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Jadi menurut kalian plagiarisme buat anak sekolah itu apa sih? Kalau menurut saya sendiri itu plagiarisme tuh misalnya kita suka sama karya orang gitu, tapi kita misalnya pengen terlihat sama dengan orang, ya terlihat sama dengan orang tersebut, ataupun ingin meniru, mencuri hak milik dari orang tersebut. Lalu kita misalnya nggak punya inspirasi, terus jadinya karena kita lihat orang lain bagus ataupun keren, jadinya kita malah memplagiat. Gimana? Kalau menurut aku, plagiarisme itu ada tindakan yang bisa dibilang ngambil image orang lain lah. Misalnya, kayak contohnya kita meniru gaya orang lain, itu bisa disebut plagiarisme. Iya. Udah. Pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak kalian nyalin tugas dari internet atau teman? Kalau iya, apa alasannya buat ngelakuin itu? Kalau saya sendiri pernah, karena mungkin sumber belajar kita juga ada dari internet, dan kadang juga jawaban-jawaban yang kita butuhin tuh ada di internet. Cuman paling saya masih suka meringkas sendiri. Jadi jawaban dari internet tuh nggak 100% saya plagiat, tapi saya juga masih modifikasi pakai bahasa diri sendiri. Kalau dari saya juga saya pernah, karena saya mencari inspirasi dari internet, dan juga saya sesekali juga suka melihatnya teman untuk menambah inspirasi buat diri saya sendiri. Kalau dari saya sendiri, saya tentu pernah misalnya nyari jawaban di internet, tapi sama saya juga ada sedikit dimodifikasi biar tidak terlalu sama. Untuk pertanyaan terakhir, Apa bentuk dukungan dari sekolah atau guru yang kamu butuhin buat kamu ngerjain tugas dengan kemampuan kamu sendiri? Mungkin kalau untuk yang itu kita juga harus tahu cara mengajar gurunya kayak gimana, dan kita juga harus membiasakan diri dengan cara mengajar guru itu. Tapi juga guru juga harus tetap memperhatikan kebiasaan belajar kita. Jadi guru juga bisa lebih membantu kita dalam belajar, dan juga lebih membimbing kita agar kita juga bisa lebih mengerti dan bisa lebih materinya tuh diserap sama kita. Kalau dari aku, untuk kalau apa pertanyaan apa tadi? Boleh bilang? Apa bentuk dukungan dari sekolah atau guru yang kamu butuhin biar kamu mengerjakan tugas ini dengan kemampuan kamu sendiri? Menurut aku, bentuk dukungan dari sekolah adalah gimana dari gurunya masing-masing. Misalnya kalau emang dari gaya ngajar gurunya cocok buat kita, ya itu salah satu dukungan juga dari sekolah. Tapi kalau misalnya dari gaya ngajar gurunya kurang nyambung sama kita, itu juga perlu intervensi khusus. ini dari kelompok kami ada bentuk dukungan supaya mencegah plagiarisme. Oke. Sekian dari kami. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.